Ini kita semua sedang menghadapi pilkada serentak di banyak daerah ya. Dan pilkada kali ini jadi menarik karena tidak jauh dari waktu selesainya pilpres dan waktu lengsernya secara konstitusional Jokowi. Sehingga dua-duanya jadi terkait nih, pilkada serentak dikaitkan dengan Jokowi yang baru lengser maupun dengan hasil pilpres. Nah di hasil pilpres itu salah satu figur yang menonjol yang masih jadi pembicaraan namanya Anies Baswedan. Jadi dua faktor nih. Saya tidak ingin mengatakan Anies berhadapan dengan Jokowi meskipun mungkin demikian, tetapi kan secara fenomena kan ada nih, ada dua hal ini, habis pilpres dan habis lengsernya Jokowi. Nah menarik ketika di belakangan ini ada beberapa daerah yang menjadi perbincangan publik, salah satunya DKI Jakarta, keduanya Sumatera Utara, lalu Jawa Tengah, lalu Jawa Timur kan, 4 itulah lumayan. Yang lain-lain kelihatannya seperti kontestasi biasa lah. Nah saya mau mendengar dari Bung Rocky, terutama ini saya rekam untuk kawan-kawan saya, tim saya, ya teman-teman saya, karena saya perlu deklarasikan dulu sebelum tanya beliau. Kan saya tidak pernah mendeklarasikan secara terbuka terhadap pilkada ini. Kali ini karena saya sudah melihat ketua saya Pak Anies menyatakan saya perlu tegas untuk Jakarta sesuai gelas yang di depan Bung Rocky itu, meskipun saya bukan KTP Jakarta, saya punya kegiatan di Jakarta. Saya adalah pendukung Mas Pram dan Bang Dul. Nah, sedangkan Bung Rocky ini kita mau tanya ini bukan soal mendukung Pram atau apa, kita butuh dari orang seperti beliau ini adalah argumen. Kalau keputusan tuh bisa saja nggak pakai argumen, saya seneng. Nah, beliau ini gunanya kita ajak ngomong-ngomong. Bagaimana Bung Rocky menghadapi minimal tadi pilkada yang ada ini? Oke, ini udah minggu tenang. Ya. Oke. Tapi ada yang nggak tenang. Mulyono. Dia gelisah terus menunggu 27 kan. Saya baca itu. Ya. Secara psikologis ini bukan mengolok-olok. Ini pasti karena Pak Jokowi, beliau itu juga mengikuti perkembangan media sosial. Ya. Dan saya kira dia tahu bahwa Jakarta itu tidak mungkin lagi di bail out dengan kapasitas apapun. Tidak mungkin lagi Jakarta di 2 hari terakhir ini akan dapat semacam kejutan, bahkan dengan seluruh BLT yang masih ada di kantong Pak Jokowi disiram di Jakarta itu kayak masukin garam di air laut aja. Ya. Nggak ada poin lagi, karena Jakarta itu melihat dengan kacamata kritis, Jokowi itu udah selesai. Ngapain jadi presiden gagal, mau ikut-ikut cawe-cawe di Jakarta. Itu anak muda berpikirnya begitu. Karena itu 2 hari ini kan Pak Jokowi menghindar dari Jakarta. Mungkin dianggap udah ini Pak bukan lagi blue chip itu, dia cut loss saja dah. Cut loss saja. Lalu dia pergi ke Jawa Tengah untuk memastikan Jawa Tengah. Jadi kelihatannya memang Jakarta jadi ukuran selesai apa tidak dinasti Jokowi. Okay. Begitu Anies masuk, limpahan gairah muncul lagi tuh. Dul dapat sensasi dari adanya Anies, dapat sensasi juga Pramono, karena dianggap bahwa Anies kan tadinya tidak searah secara ideologis dengan PDIP kan. Ya bagus. Tetapi teori saya adalah orang tahu bahwa Anies dan PDIP tidak di dalam arah ideologi yang sama. Ya. Itu tetap ada watak keislaman pada Anies, sementara PDIP itu sangat sukarelawanis nasionalis. Ya. Tapi Jakarta ini orang-orang pintar yang tahu bahwa kalau kimia itu pun belum bisa disatukan, ada kimia yang mengganggu, yaitu molekul Mulyono ini kan. Ya. Jadi orang merasa bahwa lebih baik rapatkan barisan antara anak Abah dan anak-anak Bung Karno supaya Mulyono dan anak-anak buahnya itu disingkirkan dulu kan. Yeah. Karena kita tahu bahwa kalau Jakarta dimenangkan oleh gengnya Mulyono ini, itu artinya kesempatan ke 2009 akan dikuasai oleh Mulyono. Nah, center of gravity-nya ada di Jakarta. Jadi saya paham dan saya ingin supaya anak-anak Abah ini ya udah pastikan bahwa yang ngomong ini anak gunung ya. Anak gunung. Saya ingin supaya anak Abah ini tahu cara berpikir itu. Jadi nggak perlu terlalu baper karena kita anak Abah dan anak Medan juga itu. Kalau anak Medan yes, Blok Medan no.
Nah, bagus. Nah, itu pentingnya anak ABA di Jakarta. Iya. Mulai memahami bahwa yang diperlukan adalah demulyonoisasi. Nah, itu intinya. Tuh. Nah, kita atau saya ingin lihat dalam 2 hari ini, saya kira Anies adalah faktor di situ. Iya. Tuh. Dan kegiatan yang dilakukan oleh Anies sama aja waktu dia kampanye kemarin itu mendorong supaya ada Jakarta yang berpikir, terutama anak-anak muda yang berpikir tentang masa depan. Nah, masa depan anak muda ini terhalang oleh masa depan anak presiden. Ya, demikian ya. Jadi buat kawan-kawan anak Abah, itu ada pendapat dari Bung Rocky, dan Bung Rocky ini udah jelas kan dari rekam jejaknya, beliau ini tidak bisa dinisbatkan pada satu kelompok atau satu figur. Dengan Anies pun dia berkali-kali juga mengkritis. Tapi yang jelas saya tidak ingin satu orang itu masih jauh. Nah, jadi message-nya jelas ya. Jadi buat kawan-kawan anak Abah yang saya hormati, saya cintai, kita benar-benar harus memenangkan 03 di Jakarta ini.